Oke gengs, siap-siap. Kali ini kita mau bahas salah satu film paling bikin otak kepelintir dan hati berteriak. Judul filmnya Predestination. Ini film sci-fi yang gak cuma mainin waktu, tapi mainin perasaan sama logika penonton. Jadi kalau pas nonton kepala kalian panas, itu wajar. Kalau sampai mendidih, itu normal. Dan kalau sampai meledak, nah itu tandanya filmnya bekerja dengan baik. Cerita dibuka di tahun 1975. Terlihat seorang agen, sebut saja Jumati, berjalan menuju sebuah gedung. Agen tersebut ditugaskan untuk menghentikan aksi pengeboman oleh psikopat bom dengan julukan Fizzle Bumber. Alah angel rek. Sebut saja Juminto yang sudah meledakkan banyak tempat dan menelan banyak korban jiwa. Juminto adalah public enemy nomor 1 di kala itu, penjahat paling diburu dan paling meresahkan dengan teror bomnya. Di sini Jumati seperti sudah tahu di mana letak bomnya. Dia langsung menuju titik penempatan bom itu dan berusaha menjinakkannya. Insting Jumati merasakan ada orang yang mengintai. Dia melepaskan kembali bomnya dan berbalik arah sambil menyiapkan pistolnya berjaga-jaga. Seseorang muncul dan langsung menembak Jumati. Jumati yang terkena tembakan di bahu langsung menembaki orang itu dengan banyak tembakan. Jumati teringat tentang bomnya yang hampir meledak. Dia pun bergegas mengambil bom dan memasukkan ke koper anti bom. Belum sempat tertutup sempurna, bom keburu meledak. Dor. Boom. Nah, Jumati pun terbakar parah. Seseorang terlihat mendekat, tapi tidak untuk membunuhnya, melainkan untuk mendekatkan koper yang hendak diraihnya dengan susah payah. Jumati sejenak terlihat keheranan, tapi langsung bergerak cepat seperti mengatur tombol pada koper tersebut. Adegan berganti di sebuah rumah sakit tempat Jumati dirawat. Dia menjalani rekonstruksi wajah dan operasi yang masif pada tubuhnya akibat ledakan bom tadi. Dua orang yang menugaskan Jumati datang dan mengabarinya untuk beristirahat setelah masa kritis yang baru saja dilaluinya. Dan dia dianugerahi penghargaan atas jasanya menghentikan atau meredakan bom tersebut sehingga tidak terjadi korban jiwa. Untuk misi berikutnya masih menunggu dari atasannya. Jumati sebenarnya masih merasa gagal dengan melihat clipping dari rentetan pengeboman yang terjadi karena ulah Juminto tukang bom itu. Jumati masih berpikir keras bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki dan strategi apa yang harus dia lakukan untuk bisa menghentikannya. Segala rangkaian operasi telah dilalui Jumati. Akhirnya dokter membuka perban di wajahnya dan berkata bahwa wajahnya akan berbeda dengan apa yang dia ingat sebelumnya. Begitupun suara dan lainnya. Udah kayak mirip bim salah bim jadi apa prok 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 gitulah ya. Dan kebetulan nama dokternya Pak Tarno. Enggak ding. Hehe. Setelah 7 tahun berlalu dan Jumati mengira karirnya sudah berakhir, akhirnya hari yang dinanti tiba. Dia kembali mendapatkan tugas lagi dari atasannya. 6 November 1970, bar yang selalu sepi. Tiba-tiba datang seseorang yang baru pertama kali datang ke situ. Waktu menunjukkan jam 20.15. Orang itu memesan minuman, tapi seperti orang yang lagi banyak pikiran. Jumati pun mulai ngobrol dengan, ya sebut saja Jumani lah ya. Jumati yang penasaran mencoba mengulik apa yang terjadi dengannya. Jumani menyebut kisahnya terlalu menakjubkan untuk dipercaya orang. Jumati semakin penasaran dong dan terus mendesak Jumani untuk bercerita. Jumani mengajukan pertaruhan untuk minuman gratis jika ceritanya adalah cerita terhebat yang pernah Jumati dengar. Jumati langsung saja menerimanya dengan taruhan $20 jika menurutnya nanti ceritanya basi. Jumani memulai ceritanya dari 13 September 1945, waktu dia masih menjadi bayi cantik dan ditaruh orang tuanya di depan pintu panti asuhan. Jumati kaget dong. Loh, kok cantik? Karena tampilan Jumani waktu itu cowok banget. Dia pun mengakui kalau dia adalah seorang transgender. Jumani menceritakan dia waktu kecil bernama Juminten. Dia adalah gadis yang sangat pintar. Cita-citanya menjadi astronot. Dari bayi, dia bahkan tak pernah sakit sama sekali.
Dan Jumani merasa dirinya lebih kuat dari anak-anak yang lain, bahkan anak laki-laki sekalipun. Ketika masa remaja, Juminten dihantui rasa berbeda dan kalah bersaing dari gadis yang pandai bersolek, cantik, dan mempunyai dada yang besar. Datanglah Mr. Robertson, ya sebut saja Pak Nawir, seorang pria dari pemerintah atau agen khusus untuk mencari seseorang yang pintar dan mempunyai fisik yang kuat. Dan dia merasa kriteria itu sangat pas dalam diri Juminten. Akhirnya Juminten setuju untuk mengikuti tes tersebut. Dalam sebuah gedung di ruang tunggu terlihat banyak pesaingnya yang juga ikut dalam seleksi itu. Tapi dari penampilan mereka, Juminten masih yakin dirinya lah nanti yang akan lolos seleksi. Tibalah giliran Juminten masuk ke ruang seleksi. Ya di sana sudah kayak macam wawancara masuk pabrik itulah, pengujinya banyak dan pertanyaannya pun susah-susah. Juminten tak sedikit pun merasa gugup, justru dia terlihat menjawab dengan santai dan kocak. Penguji pun sempat kesal dan bilang, apakah kamu menganggap ini sebuah lelucon? Juminten pun segera menjawab, tidak pak, karena dia nggak mau kehilangan kesempatan yang sudah dia impikan ini. Lolos interview, Juminten lanjut ke tes berikutnya. Di kepalanya dan beberapa gadis lain yang lolos interview diletakkan semacam helm canggih seperti simulator. Lalu tes fisik di treadmill. Ujian berlangsung berbulan-bulan. Mereka mengetes tentang semua hal. Suatu hari Juminten kembali berkelahi dengan peserta lain. Dia menghajarnya sampai babak belur. Lalu petugas menghentikannya. Dan sesuai aturan, dia dikeluarkan dari proses seleksi. Pak Nawir yang menemukan bakat Juminten menemuinya sedang berkemas. Juminten bertanya kepadanya, aku hanya membela diri, apa yang seharusnya aku lakukan? Pak Nawir pun menjawab, aku tahu, aku akan mengajukan banding. Percayalah, aku pasti akan memperjuangkanmu. Penyamaran Jumadi sebagai bartender masih berlanjut, dan Jumani masih melanjutkan cerita hidupnya. Jumani bercerita bahwa Juminten saat itu bingung akan kemana dia setelah dikeluarkan dari Space Corp. Dia harus tetap hidup dan gak berharap banyak sama janji Pak Nawir. Dia melamar jadi ART dari keluarga yang kikir, yang cuma mempekerjakannya dengan upah yang kecil. Juminten kerja seharian dan malam harinya dia tetap sekolah. Suatu malam saat pulang sekolah, hujan turun deras banget. Juminten pun berlari menuju tempat berteduh. Tak sengaja dia menyenggol seseorang, dan di sanalah pertama kali mereka bertemu. Kata Jumane ketika bercerita dengan Jumati. Karena asing dengan orang tersebut, Juminten pun bertanya, apakah kamu tersesat? Orang itu menjawab dia sedang menunggu seseorang. Juminten pun menjawab dengan kutipan Abraham Lincoln. Tiba-tiba orang asing tersebut melanjutkan kutipan Juminten yang juga sama persis disukai oleh Juminten. Juminten pun kaget, kok ada orang yang berpemikiran sama persis dengannya saat momen seperti itu. Dia pria yang ganteng, kaya, dan banyak memberikan uang yang bahkan nominalnya pun baru kali itu dia memegangnya seumur hidupnya. Sejak saat itu mereka sering bertemu. Biaya hidup Juminten pun dia sepenuhnya yang tanggung. Juminten pun merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Bahkan hal yang dijaganya pun telah hilang. Kemurniannya, keperawanannya. Karena dimabuk cinta, dia sudah tidak mempedulikan apapun. Bahkan sudah hilang dari pikirannya tentang Space Corp. Yang dia tahu, dia bahagia bersamanya. Sampai suatu malam di taman, dia mengatakan kepada Juminten untuk menunggunya sebentar. Tapi dia tak pernah kembali. Setelah move on sama hal-hal di kehidupan yang membuatnya kecewa, tiba-tiba Pak Nawir datang menemuinya. Bercerita jujur bahwa sebenarnya seleksi bukan untuk perjalanan luar angkasa, tapi untuk menemukan agen elit yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, tidak memiliki keluarga, tidak mempunyai masa lalu. Juminten masih bingung dan tidak langsung mempercayai Pak Nawir. Tapi Juminten seperti tak ada pilihan lain untuk kesempatan merubah hidupnya. Tapi seketika berubah ketika Juminten menyadari bahwa dirinya hamil. Dia hamil hasil hubungannya dengan pria misterius itu, pria yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya sekarang. Sejak saat itu, masa depan cerahnya pun seperti sudah tak nampak lagi. Pak Nawir sudah tak terlihat lagi. Waktunya pun tiba. Juminten dibawa ke ruang bersalin, lebih tepatnya ruang operasi karena dia akan melakukan operasi sesar untuk proses kelahiran anaknya. Setidaknya itulah yang dia ingat, sampai dia terjaga dan dokter datang.
Tentu saja Juminten langsung menanyakan keadaan bayinya. Dokter berkata, bayinya baik-baik saja, berjenis kelamin perempuan. Juminten tampak bahagia di raut wajahnya, tapi juga kaget ternyata dia melahirkan dengan sesar. Sampai dokter menjelaskan alasannya. Sebelumnya, dokter bertanya apakah saat mengandung dokter kandungan tidak mengatakan sesuatu. Juminten menjawab tidak sama sekali. Dia pikir semua baik-baik saja. Dokter pun melanjutkan penjelasannya bahwa dia berbeda dari yang lain pada organ reproduksinya. Ya gampangnya si Juminten ini berkelamin ganda lah ya. Saat operasi berlangsung, dokter sempat kaget juga dan berdiskusi apa yang harus dilakukan. Karena Jumani juga dalam kondisi tak sadarkan diri, keluarga pun tak punya. Akhirnya untuk mencegah pendarahan yang lama, tim dokter memutuskan untuk mengangkat rahimnya agar Juminten dan anaknya selamat. Tapi untuk kedepannya, agar semua berjalan baik, dokter menyarankan Juminten untuk menjalankan operasi sekali lagi, yaitu menambahkan saluran kencing pria atau yang biasa kalian sebut kondom, agar organ tubuhnya kembali berjalan sempurna. Dengan kata lain, transgender gitulah ya. Juminten pun terkejut dan menangis. Dokter berjanji akan terus memantau perkembangan hormon Juminten. Juminten pun bertemu dengan anaknya. Dia merasa sangat bahagia. Saat Juminten ditanya suster tentang nama bayinya, Juminten mengatakan dia akan memberikan nama anaknya dengan nama Juminten juga, karena dia pastinya juga akan mengganti namanya menjadi nama laki-laki nantinya setelah dia melakukan operasi transgender dengan nama Jumani. Ya biar nama Juminten diteruskan anaknya gitulah ya. Tapi kebahagiaan Juminten cuma berlangsung 2 minggu saja. Pada suatu malam saat bayi dimasukkan ruang bayi oleh suster, ada orang yang menyelinap masuk dan menculik bayinya. Keesokan harinya saat Juminten ingin menemui bayinya sudah nggak ada. Juminten pun berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya. Juminten cuma bisa buat laporan kehilangan ke polisi, tapi tak pernah ada kabar. Mungkin Juminten nggak viral dan Juminten nggak mampu bayar polisi. Belum berakhir rasa sedihnya, Juminten harus menjalani sesi berat lagi dalam hidupnya. Dia sudah berada di ruang operasi untuk melakukan operasi transgender dan akan resmi menggunakan nama Jumani. Setelah menjalani beberapa rangkaian operasi, Jumani mulai berlatih bagaimana berbicara sebagai seorang laki-laki karena suaranya masih terdengar sama seperti semula. Dia bercermin dengan telanjang dan melihat bahwa dirinya memang sudah sepenuhnya berubah. Dia mulai mencoba membiasakan diri, termasuk dengan cara laki-laki pipis. Nggak ding. Di saat itulah dia sedikit sadar bahwa dirinya mirip dengan laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi dia nggak terlalu menganggapnya serius, karena menurutnya mungkin karena dia terlalu membencinya dan belum bisa melupakannya. Bahkan dengan menggebu-gebu, Jumani bercerita dengan Jumadi bahwa laki-laki itu pantas mati karena telah menghancurkan hidupnya, masa depannya, dan mimpinya. Tapi Jumani tak menyerah pada takdirnya. Dia mencoba mendaftar kembali untuk menjadi relawan di Space Corp. Space Corp tentu saja punya data dirinya, kemudian membaca riwayat hidupnya dan rekam medisnya. Mereka terlihat cuma penasaran aja sama kisahnya, dan berakhir Jumani nggak lolos seleksi tersebut. Jumani pun putus asa. Dia seolah tak punya tujuan hidup, bahkan dia sudah nggak peduli apa itu cinta. Yang dia rasakan lebih ke kebencian yang teramat dalam pada laki-laki misterius itu. Akhirnya Jumani memutuskan untuk pergi ke New York, bekerja apapun, dan dia membeli mesin ketik untuk mencoba menuangkan ceritanya untuk diterbitkan. Banyak cerita bagus yang berhasil dia tulis. Jumani menjadi salah satu penulis favorit waktu itu. Dia dan cerita tentang kisah nyatanya Unmarried Mother yang belum terbit, dan isinya seperti apa yang dia ceritakan kepada Jumadi saat ini. Jumani akhirnya memenangkan taruhan dan mendapatkan sebotol minuman ekstra sesuai kesepakatan. Tiba-tiba Jumadi mengajukan pertanyaan kepada Jumani. Bagaimana jika aku menghadirkan laki-laki itu di depanmu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Apakah kau akan membunuhnya?
Tanpa berpikir sedetik pun Jumani menjawab pasti dalam sekejap. Lalu Jumati mengatakan dia tahu di mana laki-laki itu. Jumani pun tertawa sinis. Bagaimana mungkin dia tahu sosok yang baru saja diceritakannya sedangkan dia pun baru mengenal orang yang bercerita tentang itu kepadanya. Jumati menyebut nama Beth, pengasuhnya di panti asuhan, untuk meyakinkan Jumani. Jumani kaget dong. Dia ngumpat pada Jumati dan bertanya apakah dia mengawasinya. Jumati terus meyakinkan Jumani kalau dia pasti bisa membawa laki-laki itu dan Jumani boleh melakukan apapun kepadanya. Tapi dia harus bersedia melakukan sesuatu juga untuknya. Jumani masih terheran-heran dan akhirnya dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Jumati menjawab kesempatan yang dulu terlewatkan dari Pak Nawir. Dan dia menyuruhnya untuk membantu Jumani mendapatkan kesempatan itu kembali. Jumati meminta Jumani untuk mengikutinya masuk pada ruangan bawah tanah. Jumani dengan langkah ragu terus mempertanyakannya. Ya bayangin aja, lo baru ketemu orang yang nggak dikenal dan ngajak ke ruangan bawah tanah dan ngunci pintunya. Apa yang lo pikirin? Jumati mengingatkan Jumani bahwa membunuh orang tidak semudah itu. Kadang seberapapun bencinya kita dengan seseorang, ketika tiba saatnya menarik pelatuk, kita tak bisa melakukannya. Jumati pun mengambil koper koordinat USFF Field Kit, alat yang digunakannya sebagai agen elit rahasia untuk melintasi waktu dan memperbaiki kesalahan di masa yang telah ditentukan. Jumani tampak masih kebingungan dengan apa yang dilihat dan dibicarakan Jumati. Jumati mulai mengatur koper untuk menentukan koordinatnya. Terlihat yang mereka tuju adalah 3 April 1963. Jumati meminta Jumani untuk mendekat dan segera mengaktifkan mesin waktu. Jumani terus mundur karena takut. Jumani mentok di tembok dan Jumati mendekat dan menenangkannya. Jumati menyuruh Jumani untuk menutup mata dan mak plekentur. Mereka pun sudah berpindah tempat. Sekarang mereka berada di Cleveland, Ohio, 3 April 1963. Jumani masih nggak percaya. Dia merasa sangat mual karena distorsi waktu efek dari mesin waktu. Sambil memberi Jumani sejumlah uang, Jumati menjelaskan tugasnya adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi. Jumani bertanya sudah berapa lama Jumati melakukan perjalanan waktu. Dia menjawab sekitar 50 tahun dari titik 0 ke dua belah arah. Titik 0 di sini adalah tahun di mana mesin waktu ditemukan, yaitu 1981. Setelah memberikan pistol dan pakaian, Jumati meninggalkannya untuk dia menyelesaikan misinya sendiri untuk membunuh orang yang dia curigai dengan Juminto, si tukang bom. Jumani terdengar sangat bersemangat. Dia diarahkan untuk menuju perguruan tinggi Cleveland, tempat dia bersekolah dulu waktu masih jadi Juminten. Hari ini tepat di mana laki-laki itu akan bertemu Juminten. Dia bertekad untuk balas dendam dan membunuhnya, orang yang telah menghancurkan hidup dan mimpinya. Dia mengawasi dengan seksama di mana pria misterius itu, sampai menabrak seorang gadis yang bertanya sama persis dengan apa yang ditanyakannya dulu waktu bertemu pertama kali dengan pria misterius itu. Apakah kau tersesat? Dan saat gadis itu mengutip kalimat Abraham Lincoln pun terdengar familiar. Jumani pun refleks meneruskan kalimat itu, karena dia juga menyukai kutipan tersebut. Dia nggak tahan untuk menoleh dan melihat gadis tersebut. Dan benar saja, dia melihat sosok Juminten. Sosok dirinya dulu sebelum transgender. Terlihat sangat cantik di matanya. Sosok Juminten yang bertemu dengan Jumani, si pria misterius yang menghancurkan hidup dan mimpinya itu, ternyata pria misterius itu adalah dia sendiri. Sampai sini, apakah otak kalian masih baik-baik aja? Apa udah ada yang meledak, guys? Bagi yang masih aman, let's go! Kita siksa lebih dalam otak kita. Kita lanjutkan ceritanya ya. Jumati tampak menunggu Jumani di ujung lorong, sambil menyiapkan mesin waktunya ke 2 Maret 1970, sambil terus-menerus melihat jam, karena misi utamanya adalah menjinakkan bom yang sudah dipasang Juminto di sebuah gedung pada tahun tersebut. Jumati pun meninggalkan Jumani dan Juminten untuk pergi ke 2 Maret 1970 sesegera mungkin. Juminto terlihat sudah menempatkan bomnya. Jumati datang tepat waktu. Dia menembaknya namun meleset. Juminto menembak balik sembari kabur. Juminto memukul Jumati dari belakang sehingga pistolnya pun jatuh. Juminto menodongkan pistol ke kepala Jumati. Jumati berhasil merebut pistol Juminto dan perkelahian tangan kosong pun tak terelakkan. Jumati terkena pukulan uppercut telak dan tersungkur. Dia mendengar suara tembakan di area bom.
Sebelum sempat melihat apa yang terjadi, bom sudah meledak. Terdengar orang berteriak terkena luka bakar akibat bom tersebut. Jumadi pun bergegas mendekat. Melihat koper mesin waktu yang sama, tugas menjinakkan bom dan menghentikan kejahatan Juminto si tukang bom, dia sepertinya sadar kalau itu adalah dirinya dari waktu yang berbeda. Karena dia tahu betul cuma dia satu-satunya orang yang ditugaskan untuk hal tersebut. Ini terjadi mungkin karena kesalahannya melompati waktu dengan ilegal. Hal yang sangat dilarang organisasi karena bisa merusak atau mengacaukan timeline kehidupan. Maka dari itu, dia membantunya untuk meraih koper mesin waktunya. Orang yang terkena bom itu tentu belum menyadari kalau itu adalah dirinya, karena dia belum tahu bagaimana wajahnya saat nanti selesai operasi rekonstruksi wajah itu. Maka dari itu, setelah Jumadi membantu mendekatkan mesin waktu ke orang itu, dia meninggalkan Jumadi tanpa membunuhnya. Jumadi yang terkena bom pun bergegas menekan tombol untuk kembali ke masanya, yaitu 21 Februari 1992 dengan mesin waktu, agar dirinya cepat mendapatkan pertolongan medis. Dan mak berkendur, dia hilang. Ya pokoknya adegan itu si Jumadi ninggalin Jumadi lah. Paham kan ya? Udah makin mumet nih guys. Udah makin ruwet kan? Udah pada meledak belum otak kalian guys? Yang udah meledak kita tinggal aja. Kita lanjutin. Jumadi terlihat berpikir dan makin merenungi. Ternyata dia sendirilah yang telah merusak timeline kehidupannya sendiri. Dia bergegas mengambil mesin waktunya dan mencoba kembali ke 2 Maret 1964. Dan mak belkendur, dia hilang. Jumadi tampak bingung dan kesal atas kenyataan-kenyataan yang dia ketahui barusan. Adegan dilanjutkan dengan pertemuan Juminten dan Jumadi di sebuah kafe. Mereka terlihat sedang asik mengobrol. Kita pasti di situ dibikin greget juga kan ya? Karena udah tahu kalau orang brengsek itu dia sendiri, tapi dia masih ngelanjutin berhubungan dengan Juminten. Yang mana ketika nanti Juminten patah hati, itu akan melukainya dan menghancurkan hidup dan mimpinya. Tapi balik lagi, mereka berdua sama-sama baru pertama kali sedekat itu dengan lawan jenis. Juminten pertama kali dekat dengan cowok yang sepemikiran, bahkan seperti tahu betul bagaimana dirinya. Ya karena dia adalah dirinya juga. Aduh, bingung kan? Dan untuk Jumani, pertama kali dekat dengan wanita sefrekuensi pasca operasi transgender. Jumadi tampak mengawasi sesuatu, menunggu momen. Lalu datanglah Pak Nawir dan mempertanyakan sudah berapa kali dia melakukan lompatan ilegal. Jumadi menjawab 1 kali. Pak Nawir pun menegaskan pihak atasan tidak akan mentolerir ini jika mereka mengetahuinya. Lalu Pak Nawir membiarkan Jumadi membereskan urusannya dan mak plekentur, dia hilang. Ternyata Jumadi berada di rumah sakit dan menunggu suster yang membawa anak Juminten keluar ruangan untuk kemudian dia mengambil bayi Juminten yang merupakan Juminten itu sendiri. Adalah Jumani setelah transgender, merupakan Jumadi itu sendiri setelah rekonstruksi wajah pasca ledakan bom dari bomnya Juminto si tukang bom. Nah loh. Jumadi berhasil menculik bayi tersebut dan membawanya ke rumah. Dia bersiap berangkat ke 13 September 1945. Lompatan jauh 20 tahun akan berat. Mungkin akan menyebabkan efek-efek tertentu, apalagi bagi seorang bayi. Dan itulah kenapa Juminten tak pernah sakit. Juminten sangat kuat dan cerdas. Akan tetapi mempunyai kelainan langka, yaitu mempunyai 2 set penuh organ ganda, laki-laki dan perempuan. Dan mak plekendur, mereka menghilang. Sampai tepat di 13 September 1945, hari di mana bayi Juminten diletakkan di depan pintu panti asuhan. Jumadi terlihat menelpon pihak panti asuhan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke 24 Juni 1963. Dan mak plekentur, dia hilang. Sampailah Jumadi ke 24 Juni 1963. Di sana dia melihat Juminten dan Jumani sedang duduk di taman. Jumani menoleh ke belakang dan melihat Jumadi. Jumani pun berpamitan meninggalkan Juminten, lalu menemui Jumadi. Jumani malah merasa ditipu dan menodongkan pistolnya ke arah Jumadi. Jumadi dengan tenang menjelaskan kepada Jumani kalau itu adalah pilihan yang dia pilih. Dia sudah tahu apa yang terjadi, tapi masih memilih untuk mencintai Juminten. Jumani bersikeras untuk tidak mau meninggalkan Juminten karena dia benar-benar mencintainya. Jumadi pun menjawab, aku tahu, sangat tahu, dan kau mungkin harus bersiap mengetahui siapa aku.
Jumani tak mau menyakiti Juminten. Dan Jumadi menjawab, sekarang kau sudah tahu alasannya kan? Alasan kenapa lelaki misterius itu meninggalkannya dan juga menghancurkan hidup dan mimpinya. Biarkan aku membawamu ke Pak Nawir dan kau akan melakukan hal besar. Jumani dengan berat hati pun akhirnya setuju untuk meninggalkan Juminten dan pergi ke 12 Agustus 1985 dan mak plekentur mereka pun hilang. Jumadi meyakinkan Jumani bahwa dia akan menjadi pahlawan dan menyelamatkan banyak orang. Jumani terlihat tak sadarkan diri di ruang operasi. Pak Nawir dan Jumadi berbincang tentang masa pensiun dan akan melakukan lompatan terakhirnya menuju 7 Januari 1975. Sebelum ke sana, Jumadi membereskan timeline-nya dan berhenti sebagai pegawai bar, lalu pergi. Dan mak plekentur, dia hilang. Ide Jumadi adalah dengan membawa Jumani ke titik awal misi pertamanya. Sedangkan dia akan melompat jauh ke masa depan untuk menghindari bersinggungan langsung dengan timeline Jumani. Membiarkan Jumani melanjutkan timeline-nya dan dia akan pensiun dengan tenang. Jumadi yang telah yakin semua berjalan baik, melihat koper mesin waktunya ternyata menunjukkan bahwa itu error atau fail. Lalu kita dibawa pada misi perdana dari Jumani. Terlihat juga Jumadi yang berada di toko barang antik membeli mesin ketik. Dia melanjutkan tulisannya tentang Unmarried Mother yang belum selesai ditulis Jumani. Setelah melihat sebagian clipping dan kejadian bom yang menunjukkan ada di tempat laundry yang dilewatinya tadi, Jumadi seperti mengetahui sesuatu dan langsung bergegas kembali pergi ke tempat laundry. Dia tak berkata apapun, masuk dan menodongkan pistol ke arah Juminto. Juminto lalu menoleh dengan kaget, tapi akhirnya tersenyum. Terlihat senang melihat dirinya muda datang menemuinya. Sontak Jumadi pun kaget. Ternyata orang yang dicari-carinya diburu pemerintah, membunuh banyak orang dengan aksi bomnya itu adalah dirinya sendiri. Pecah rak diasmu. Juminto menunjukkan clipping dari masa depan juga untuknya. Dia melakukan serangkaian bom itu bukan tanpa alasan. Dia menghentikan serangan-serangan lain yang lebih mematikan dan impactnya lebih parah lagi. Dengan kata lain, Jumadi ingin melakukan penyelamatan atas aksi bom dari Juminto di masanya. Juminto juga melakukan penyelamatan aksi teroris yang lebih kejam di zamannya. Tentunya keduanya mencoba untuk merubah kejadian dengan bantuan mesin waktu, melompat ke masa lalu dan mencegahnya agar tak terjadi peristiwa kejahatan tersebut di masanya masing-masing. Kini Jumadi yang dihadapkan pada masa di mana dia harus menelan kekecewaan dari aksinya sendiri. Namun harus menyadari bahwa alasan dia melakukan adalah untuk hal yang lebih baik. Wis ruwet pokoknya. Jumadi masih gak percaya kalau dia akan menjadi Juminto. Dia masih gak percaya kalau dirinya adalah pembunuh. Juminto memberitahu semua adalah pilihan. Jika Jumadi menembak Juminto sekarang, maka disitulah Jumadi akan menjadi Juminto di masa yang akan datang. Menurut Juminto, itu bukan cara menghentikan mata rantainya. Mereka harus tetap hidup bersama dan mencoba mencintai satu sama lain. Jumadi pun tak mempedulikan lagi ocehan Juminto dan menembaknya dor sampai meninggoy. Sama seperti waktu Jumani memutuskan untuk tetap mencintai dan menghamili Juminten walaupun dia tahu konsekuensinya. Sekarang Jumadi benar-benar terpukul akan kenyataan yang terjadi. Tapi yang paling dia yakini adalah mereka, Juminten, Jumani, dan Juminto adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan itu yang membuatnya rindu untuk melakukannya lagi. Yep, perjalanan waktu tamat. Tapi mumet.